Salam sehat kita semua. Terus suaranya kuat. Terima kasih moderator, teman DO telah bisa memang sih pokoknya kita 12 kabupaten kota apa namanya nih dia bisa diajak main ke Bandung ya. Tapi karena iya saya udah minta sama Bu Sri bisa nggak itu 12 kabupaten kota karena kan berarti juga masa kami nggak pernah diundang segini kasihan juga gitu kan. Saya itu refreshing tapi ya karena dananya memang terbatas dan memang dananya itu tidak bisa lagi digeser-geser aja lah. Pertemuan di tempat ini pun partainya dari si ikan sehingga bisa terlaksana di sini. Nah itulah keadaan sekarang Global Fund masih mungkin nggak tahu sampai kapan. Jadi kalau dilihat dari silakan. Jadi biar semangat juga tegonya ya. Tapi masih lama sepertinya. Memang eliminasi itu direncanakan 2030. Kalau saya tengok lah kasus makin tinggi, terus penanganannya makin sulit, ya pesimis juga sih. Tapi dengan begitu kita tetap berusaha bagaimana kita bekerja semaksimal mungkin, bagaimana kita bisa mengatasi ini semua, tentu secara bersama-sama. Tidak bisa oleh bagi-bagi saja, tidak bisa oleh polisi saja, tidak bisa oleh puskesmas saja. Jadi memang ini terkait dari mulai dari bawah sampai ke atas itu terkait bagaimana menuntaskan HIV ini supaya terkendali minimal yang terkena HIV ini mau berobat minimal itu sehingga tidak YouTuber. kita periksa PR-nya secara terus-menerus untuk memastikan tidak ada penularan lagi ke depannya. Dan harapannya menurun, tapi kenyataannya tidak. Kita edit sekilas situasi HIV di Provinsi Riau. Ini secara epidemiologi HIV di Indonesia gambarannya ya, warnanya ini kayak ya Bapak tahu lah udah dari tahun ke tahun terus kan yang paling tinggi di Papua, kemudian di Pulau Jawa itu di atas 30.000. Yang lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi masih kemudian lanjut ini dinamika secara epidemiologi HIV di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 240 juta yang terinfeksi yang laki-laki ada 6,2 juta. Itu di Indonesia. Kemudian 75.000 penasut itu laki-laki, penasut kita itu yang perempuan kan bukan laki-laki aja. Kemudian 1,13 juta GWL yaitu gay, waria dan laki. Itu orangnya juga ya, gay, waria dan laki. Biasanya ya penampilannya yang handsome ya, yang laki ya. Kemudian perempuan ada 230.000 wanita penjajah seks. Kemudian 4,9 juta yang menikah dengan pria berisiko. Kemudian ya ibunya anak-anak. Ini gambarannya. Lanjut. Kemudian kita lihat estimasi infeksi HIV ini ke depannya. Di sini yang paling meningkat yaitu warna ungu. Nah ini yang harus kita waspadai. Setiap tahun yang warna ungu ada di ungu dia di dunia habis saja. Sorry ya. Yang warna ungu itu yang
intinya seperti itu. Sedangkan yang ini yang perempuan yang penjajah seks apa peningkatannya tidak signifikan. Yang pada ini dengan desa. Jadi mungkin apa namanya LSL itu kan terkait dengan pergaulan. Terutama di siswa SMA. Kalau sekarang dia lagi kayak gitu ya, kayak gitu. Soalnya suaminya ada yang kesehatan kabupaten, apakah itu dari puskesmas untuk melihat seperti apa sih yang mau tapi dia negatifnya suaminya supaya LSL ini bisa baru bulan kemarin kita ikuti trennya. Memang mereka tidak menggunakan nanti Jumat baru dia ke apa? Kalau masalah tingkatku, masalah mereka entah itu bawaan dari lahirnya, entah itu pergaulannya, itu terlalu luas kalau kita. Jadi setidaknya kita bisa memantau perkembangan LSL di tempat kita, di wilayah kita. Ada nggak kelompok-kelompok itu di tempat kita? Yang minimal itu gitu dilakukan. Jadi sehingga sesungguhnya kita bisa bagaimana supaya kita bisa screening mereka. Apakah sekali setahun? Apakah sekali 6 bulan? Tentunya kita bisa masuk ke dalam komunitas mereka. Sama ini juga. Ya, ada gimana caranya pendekatannya akan lanjut. Ini kan apa? Merupakan parameter penilaian kinerja kita, terutama kita diminta yaitu IKU, indeks kinerja utama. IKU kita dari tahun 2019 sampai 2022 memang ada peningkatan. 2019 14%, 2020 23%, 2022 25%. Ini data sampai Januari sampai 2021 25%. Sama di mana? Sekarang masuk TW2. Berarti sampai Maret tadi. TW1. Update ini 25% sampai Maret 2022. Jadi kalau melihat ini saya optimis kita bisa mencapai target. Ya memang kita bekerjasama, memang bagaimana kita meningkatkan sampai Maret sudah bisa kita mencapai 25%. Ini penemuan kasus. Jadi ibu ini ODA yang diobati itu pembaginya estimasi. Jadi memang agak sulit estimasi sehingga ODA yang diobati per estimasi. Jadi sampai Maret 25%. Moga targetnya hanya 50%. Jadi optimis nggak kawan-kawan? Optimis ya. Kita sampai Maret tidak 2000. Jadi timbangan kita masih ada waktu 1 semester lagi. Sekarang Mei, besok Juni, kemudian masih ada 6 bulan lagi mengejar sampai target 50%. Semoga kita bekerja sama, bergandengan tangan, komunikasi lancar, kemudian apa masalah cepat kita atasi, apa kira-kira kendala di daerah cepat kita selesaikan, kita carikan solusinya. Terus ini nanti juga berkaitan dengan ini penemuan kasus. Memang kalau untuk penemuan itu kan adanya di provinsi. Ada kaitannya dengan kick-off yang akan kita bahas. Apa namanya? Ada mobile clinic sebanyak 60 kali.
60 kali ya Bu Sri? 15 kurang lebih Bu, nanti ada Ya, jumlahnya. ada mungkin. Jadi kita optimisnya di situ. Kita ada dari dana global nanti yang mau bantu ini. Semoga IKU indeks kinerja utama tercapai sesuai dengan yang ditargetkan nasional yaitu 50%. Kemudian yang ini capaian indikator IKK kita, indikator kegiatan ini ya banyak sekali peningkatannya. Berkat kerja keras teman-teman semua, karena ini ODA yang memulai ART pembaginya itu ODA yang ditemukan. Jadi bisa 200%, bisa 300% capaiannya, karena bisa ODA-ODA yang lama yang belum berobat itu kita masuk bisa hitungan sekarang, jadi bisa sampai 300%. Jadi harapan kita kan semua ODA itu mulai berobat. Jangan tidak ada lagi yang LFU, tidak ada lagi yang mangkir. Jadi moga ke depannya ini meningkat terus. Ini di tahun 2022 per Maret, per Maret juga sudah mencapai 117%. Nanti kita lihat ODA-nya, ODA yang ditemukan berapa? Ada? Ya, itu indeks kinerja. ODA yang mulai AT dibagi ODA yang ditemukan. Jadi harapannya ODA yang mulai AT dan dibagi ODA yang baru ditemukan. Jadi ODA yang mulai ini kan lebih tinggi. Jadi ODA yang ditemukan sekarang ini 50. Tapi yang memulai pengobatan bisa 100 kali 50. Jadi pembaginya kecil. Sementara ODA yang sudah kita temukan yang belum berobat itu bisa masuk ke lingkungan kesehatan. Jadi bisa tinggi ya ODA yang di IKK kita. Jadi ini merupakan kinerja program kita, kinerja kita. Inilah gambarannya. Lanjut. Kemudian ini capaian SPN. SPN kita di tahun 2022 baru 7,2%. Memang SPN ini paling banyak angkanya kan di ibu hamil. Tapi memang di ibu hamil itu selain pemutusan mata rantai untuk supaya kita cepat mengetahui apakah bayinya terdeteksi apakah tidak. Memang dari awal kita harus men-screening ibu hamil. Itu diwajibkan tidak HIV saja. Itu hepatitis dan IBS. Jadi triple eliminasi ini wajib. Kemarin kita sudah berkunjung ke Pak ya, ke dua puskesmas dulu sama Kota Baru. Kota Baru. Bagaimana sekarang, ada perubahan? Sejak kita berkunjung, kan kita kemarin kan sudah ini bagaimana supaya pelaporannya tidak ganda, bagaimana supaya puskesmas itu gampang melaporkan, jadi nanti tidak ada ibu hamil di hepatitis beda dengan ibu hamil HIV, beda lagi dengan IMS. Dan kemarin kita kan minta kepada kampusnya untuk menyederhanakan pelaporan supaya mereka tidak merasa terbebani. Jadi ibu hamil yang ada di wilayah satu puskesmas itu angkanya sama, baik itu di KIA, baik itu di HIV, baik itu di hepatitis, itu angkanya sama. Yang namanya ibu hamil umpamanya di Kota Baru 1000, tentu yang 1000 ini wajib kita periksa, wajib kita screening. Jadi
tidak ada lagi perbedaan angka. Nah itu kemarin yang kita inisiasi ke puskesmas. Tapi apakah berjalan di Pelalawan juga kemarin ya sih Bestari puskesmas Bersari ya betulnya lebihnya kayak turun juga ya kayak ini tidak ketemu Teluk Meranti ya sama puskesmas Pangkalan Buras. Gimana ininya ada perubahan? Ada perubahan ya. Jadi harapannya kalaulah setiap puskesmas itu sudah rapi pelaporannya, tidak ada perbedaan lagi antara ibu hamil hepatitis, ibu hamil HIV, ibu hamil di KIA. Kalaulah itu sudah rapi laporannya ke Dinkes, itu pasti sampai ke atas itu rapi. Jadi mari sama-sama kita rapikan laporan di puskesmas. Karena di puskesmas itu mengeluh dia laporannya banyak sekali. Nah itu dia kemarin kita inisiasi bahwa bagaimana penyediaan laporan. Mereka pakai aplikasi. Pokoknya kita ada SIHA, hepatitis ada kemudian tumpang aja dikasih yang ada. Jadi kalau tidak sekretaris langsung. Bagaimana puskesmas ini tidak merasa keberatan melaporkan keseragaman ini ke Dinkes. Jadi apakah misalnya nih KIA menetapkan ibu hamilnya ada 100 di daerahnya, itu yang harus kita laporkan kita semua ini untuk kebijakan karena diwajibkan megang itu yang harus diinginkan di puskesmas itu. Ini loh ibu hamil di wilayah kita ini ada 100. Jadi semua program meliputi yang 100 ini. Tidak KIA saja, tidak hepatitis saja, tidak HIV saja. Dan puskesmas ini punya tidak berbeda-beda. Jadi kalau KIA ngejar 100, tentu program lain juga ngejar 100. Jadi kemarin ada diskusi dengan itu ibu hamilnya ditetap di Kampar 16 orang. Ya. Jadi berapa? 16 orang. Jadi kemarin diskusi dengan ini Kabid P2P Kampar. Itu ibu hamilnya ditetapkan oleh puskesmas itu sendiri. Katanya begitu. Terus saya bilang ya apa-apa Pak, tidak harus menurut apa namanya kalau kita provinsi menurut BPS. Pusdatin. Kalau memang wilayah itu tidak mau menurut Pusdatin, kalau Pusdatin kan perkiraan estimasi semua berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau memang puskesmas itu sudah menetapkan ibu hamilnya di wilayah kami sekian, tangkap saja itu, tidak usah kita perdebatkan. Tinggal laporkan surat ke provinsi kita di wilayah kita ibu hamil permintaan dari setiap puskesmas sekian. Tinggal lapor. Jadi tidak harus diinikan. Karena kalau sudah dari mereka menyatakan ibu hamil sekian, mereka kan lebih tahu wilayahnya. Jadi kita ambil aja positifnya. Ya udah. Jadi kita harapkan ibu hamil yang mereka lakukan ke kita, jangan ada lagi perbedaan angka. Jadi itu kemarin hasil diskusi dengan Kabid Dinkes Kampar. Ya apa-apa kalau memang 500 adanya di satu daerah ya sudah. Tapi pelaporannya itu tidak ada perbedaan. Jadi mereka akan rapat tentunya dengan semua kampus akan menindaklanjuti ini masalah eliminasi. Mungkin kawan-kawan di kabupaten yang ada di sini bisa membuat kebijakan supaya meringankan pelaporan dari puskesmas kepada kita
baik di provinsi sampai ke pusatnya. Jadi misalnya kalau ada pemainnya IT di sana yang lebih bagus, biasa kan sana banyak anak IT yang pintar kan di kabupaten. Biasanya anak-anak muda sekarang itu bagus-bagus IT-nya gitu. Sekali ini dia juga paham. Nah, bagaimana caranya puskesmas itu bisa sekali import itu semua? Apakah bisa di selling, apakah bisa apa namanya siha input. Jadi hepatitis input apa tadi benar-benar diperiksa ya, hanya tidak sekedar input gitu kan. Jadi kalau ini udah satu data semua, kita tahu semua menginput, tapi tahu-tahu lihat logistiknya masih banyak. Kita kasih logistik 500, diinput sudah 500, tapi masih bersisa logistik 200. Berarti kan itu dipertanyakan. Jadi sinkron juga logistik yang habis dengan pelaporan yang ada. Jadi mari kita bagaimana kita meringankan puskesmas, tidak memberatkan puskesmas. Kasihan memang tumpuan semuanya itu di puskesmas. Jadi kita cari supaya mereka itu supaya orang puskesmas bekerja dengan hati, dengan tidak ada beban, memang itulah tanggung jawab mereka. Oke, ini 15,3% ini Dumai. Dumai kayaknya tinggi ya. Tadi juga tinggi, Dumai juga tinggi. Tadi tinggi ya. Mantap Dumai. Baru ini data per Maret. Target berapa? Ada targetnya ya? 100 SPM 100. Semua 100%. Iya. Jadi memang itu SPM kita tingkatkan. Ini merupakan kinerja bupati, wali kota. Kalau ini kita tampilkan di rapat-rapat nanti kalau kita saja rapat dengan bupati, ini bisa ditampilkan sebagai kinerja dinas kesehatan bahwa SPM bisa kita capai 100% sesuai dengan estimasi yang sudah kita bagikan di setiap kabupaten. Jadi 15% mungkin yang besar minimal ini apa ya? 15% apa? Ibu hamil. Jadi nanti kaitannya dengan apa? Dengan penemuan HIV itu di kelompok ini populasi ya, populasi fungsi. Jadi kalau untuk SPM ya kejar ibu hamil, untuk membantu SPM yang tinggi karena angkanya besar-besar. Kalau untuk SPM, kalau untuk penemuan di polisi saya tengok kan kecil angkanya kan. Moga nanti ini itu kan perkiraan tempat angka. polisi ini dengan adanya mobile klinik sebanyak itu, semoga bisa tercapai, semuanya bisa diperiksa. Jadi nanti tapi ada lagi kita pertemuan escape ya untuk membahas masalah-masalah ini lebih ke semua kegiatan-kegiatan yang ada di GM pelaksanaannya nanti seperti apa. Jadi sekarang ini kita membicarakan Pak, mana siap? Baik, Siap apa? 209. ini SPM dengan risiko capaiannya target ada juga ya. Ini capaiannya Dumai 14%, Hamil di luar Kalimantan tinggi ya 39, IMS juga tinggi. Bang Pikat saya bilangnya sama Zulfikar. Kemudian Bang Kali, Layanan ini yang menjadi sibuk ini udah jadi kampus. Apa yang kita dapat itu? Kita suruh itu kita terapkan semuanya. Nah ini dia saya mau bertanya. Yang rawat inap itu mau bisa. Jadi ini yang ada di sini Dumai. Layanan tadi. Kalis ada? Kalis?
dia kampus. Saya suruh ya. Oh ya siap. Pasien lah ada ya. Bekalis. Itu polisi. Luar negeri ada lapas Lulus pula dari DKI. Ada sih. Ada. Tapi belum final kan. Udah masuk ke sana. Kan persetujuan kepala dinas tuh. Oh sudah. Ada berapa lapas Tadi di dia sana? cek kesehatannya. Oh satu. Berapa isinya? Jumlahnya dia. Oh banyak. Target berapa? Yang itu kemarin kan ada di pengurangan juga. Nggak sampai kan? Iya, karena 30. kurang jamaah itu dikurangin kuota apa nih? Oh ya, sedikit banyak enggak ya? Bukan ratusan. Separuh ya. Karena yang paling besar kan ibu Jadi hamil. kemarin kan mau orang tuh harus tes. Kemudian berarti nggak masuk kondisi ibu nggak masuk ya. Kalau di sini Ibu pelalawan. Nah ini pelalawan. itu awal proses dengan Bu Yulda ada. karena masyarakat Tawang itu nggak jauh. Kenapa tuh ya? Ini ada TO baru dari pelalawan. Sini. Belum masuk. Cuman itu biaya. Perkenalkan ini Iya. Tapi yang bayar Pemda, yang gratis ya, gratis tetap. Oh, gratis. Berarti antara masih pakai ya tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mengapa tuh masih di Dinkes? Kemarin waktu ada grup yang di IPM itu ada dia komen lawan. Nggak ada siapa ini? Kayaknya di situ cuma atau mungkin di Baru kangen. baru dia komen. Karena dari apa belum pasti. Itu ada ponakan aku punya. Itu. Ya kalau ada yang mau minat. Kalau nomor HP-nya belum. Iya Bu, nomor HP belum ada Bu. Ada di grup. Oh iya ada di grup. Biodata. Ya. Pantasan ada yang moto biodata tadi. Ya, Suci ini udah berkali-kali memang ikut testing di kemarin mana dia nggak ya TV 2 kali ya TV sekali. Jadi karena ini kemarin waktu penerimaan ya memang dia yang terbaik. Kebetulan dia mau juga ditempatkan di Pelalawan. Ya kami mohon Bu kasih bisa membimbing dan membina Suci dan mengarahkan bagaimana HIP ini berjalan dengan baik di Pelalawan. Gimana bagus Bu Linda? Bagus, tapi giginya rapat. Pak Bu giginya. Ya, mungkin masih ada apa yang dibilang ya. Coba Ya, dulu. bagus. Nah, itu namanya Coba buat deh. Suci. Oh jernih Pak. Nah, Jadi bangun kepercayaan. Baju kita situ nampak. Langsung mirip-mirip. Loyalitas kita kepada pimpinan. Kan, Bening ini dari mata bening. dengan Udah punya. gitu ya. Lambat budak tuh. Jadi pelalawan Lambat ya. pelalawan masih tidak ada. Masih kulun Iya, air. lapas di sana nggak ada ya. IMS-nya pelalawan Bumil. Bumil ini baru. Belum dijemput mungkin ya. Belum terjemput kan kali ya. Iya, Itu ada. mungkin Bukan pacar yang mana kan? udah selesai kok. istrinya habis. Terakhir. Oh ya, kemarin sudah lokasi. Iya. Iya Bu. 12. Iya. Memang urutnya kan memang cepat itu berapa? Kedepannya bisa jadi pelajaran. Nomor urutnya nomor urut yang cobainnya
Ini kan terpisah dulu. Kalau mama ibunya itu ada 5 yang positif, TB-nya ada 6, itu IMS-nya ada 2, LSL-nya 0, WBP-nya 0, WPS-nya 0, WBP-nya ada 14. IMS tinggi, oh kan? 14. Oh IMS bukan ada yang hamil ya? Wanita. Iya pada IMS kan memeriksa yang terkonfirmasi. Ini Pak WBP Berarti IMS sama yang positif saya yang paling oh semua ini kalau yang WPS belum wanita pekerja itu belum ada WPS ya. Nah, WPS itu masih 0. mana sih? Pada dilaksanakan. Bulan 0. Di mana Bulannya kita di Bangkoknya masih WPSR 0. karena kalau Jalan biasanya kan 0. WPS terus ini apa banyak? Lawak ada lagi ketobat bubar Bang dari usur. di itu oh Dulu ya perawang banyak kilometer 13 Giant dulu ada kanan dulu ada ada orang online langsung jemput aja ya tinggal jemput datang sendiri. ini Pak Ego IMS yang masuk ke sini ini IMS yang di Positif. populasi umum Campur. Positif ya. pemeriksaan IMS yang masuk ke dalam laporan ini apakah masyarakat umum Masyarakat umum pasien HIV menderita IMS yang menderita IMS. Iya, pasien HIV menderita IMS. jadi masyarakat umum diperiksa IMS waktu kapan itu? Pasien HIV yang menderita IMS. Pasien IMS bukan IMS. Ya dapat datanya berarti dari rumah sakit kah? Dari Puskesmas. dokter Puskesmas. Puskesmas penyakit lain kah? Dari puskesmas datanya 49% kan tinggi kan? Layanan yang buka Maksud saya pemeriksaan. itu Layanan yang buka kan kalau ibu hamil kan dia 3 Iya, HIV. kan? Ini Yang dia diperiksa HIV dulu baru IMS. HIV dan hepatitis. Jadi ini IMS di taruhlah di puskesmas IMS di tes pasien umum pasien di tes HIV. ya kan? Persen Itu kan? terbalik. Keterangan dia tadi 89%. HIV yang kena IMS. Setelah HIV tengah kasih ini kan kena HIV terkena IMS yang bisa HIV ya. Atau yang aja. gede. Coba HIV. Ya, yang tapi aku cek di file nggak ada. IMS ini kan Tak ada ibu Sri yang Kalau di hari ini kan itu baca di Ya. laporan. Makanya dimasukkan di IMS semuanya. Jadi yang pasien umum masuk. Iya, pasien umum masukkan di IMS. Karena di kota lain kayaknya Karena diperiksa datanya IMS. dibaca. Iya, datanya iya kan? jadi pasien umum yang diperiksa sifilisnya Pasien IMS. masuk ke data ini gitu. Ya, Pak Rego. Pasien IMS di tes HIV. Pasiennya Kalau yang DO-nya ini IMS di SPM mana Bu Sri? Dari industri aja lah. Dia bakar ini. Iya, dia udah lama. Saya kan. Ini Bu pasien IMS yang di SPM, kita bicaranya SPM. SPM itu kan tes HIV, tes HIV pada 8 kelompok. Salah satunya pasien IMS. Jadi prinsipnya adalah orang yang sudah punya salah satu IMS, menderita salah satu IMS. Tapi yang positif IMS. Ya, apapun jenis IMS-nya, yang penting dia punya salah satu dari sekian banyak jenis IMS. Karena dia punya salah satu IMS itulah yang membuat dia harus dites HIV. Karena IMS itu masuk virus HIV itu.
Nah, saya juga sebenarnya data-data IMS di capaian SPM sampai Maret 2022 ini sepertinya memang harus kita, kalau kita bedah tuh mungkin saya yakin tidak semuanya itu pasien IMS murni sebagai pasien IMS. Mungkin teman-teman kita perlu mengingat lagi di pertemuan mana yang pertemuan di Puraya waktu terakhir ya. Puraya. Kita sepakati kalau sebelumnya Catin dimasukkan ke IMS. Cuma Catin populasi umum yang bukan Catin nggak masuk IMS sebenarnya. Catin waktu itu kita dorong untuk masuk IMS supaya terbaca di capaian SPM karena Catin kan tidak masuk dalam sasaran SPM. Tapi kemudian kan kita sepakati kita tidak lagi mengacu ke situ. Saya masih ingat waktu itu ada yang protes di Bengkalis kan IMS-nya tinggi sekali. Kemarin kan capaian SPM di Bengkalis tinggi. Nomor 1 ya, dia. Nomor 2 setelah Ranti ya. Nah dia IMS-nya tinggi sekali, kemudian yang lain-lain protes. Nah waktu itu Ulfia udah klarifikasi bahwa itu Catin masuk ke situ. Kemudian kita sepakati waktu itu di Puraya itu tidak lagi seperti itu sekarang. Jadi memang sasarannya harus masuk ke posnya masing-masing. Nggak ada lagi sasaran lain yang supaya SPM-nya naik kemudian dimasukkan, diselip-selipkan di 8 kelompok itu tuh nggak ada lagi sebenarnya. Catin yang berarti masuk populasi umum. Jadi bumil, WBP aja, TB aja. Yang TB ini pun orang yang diagnosanya sudah positif TB, bukan suspek TB, bukan terduga TB. Satu persepsi ya kawan-kawan ya. Kemudian L udah LSL aja. WPS mau dia langsung dilokalisasi, mau dia tidak langsung yang bisa karaoke dan lain-lain. Kemudian waria jelas, WBP jelas. Apa lagi? Ya ini pasien IMS ini yang agak rancu yang sering kita permasalahkan. IMS sekarang hanya yang sudah punya salah satu IMS, baik dia ibu hamil, baik dia populasi umum, dia masuknya untuk di tes HIV karena punya salah satu IMS dulu, itu kuncinya. Karena dia punya salah satu IMS, berarti udah tergantung diagnosanya IMS-nya tuh apapun jenis IMS-nya. Sehingga dia dites HIV, itu dulu kuncinya. Jadi nggak ada lagi yang masuk-masukkan Catin masuk IMS, populasi umum supaya naik SPM-nya masuk IMS, nggak ada lagi kayak gitu seharusnya. Sehingga Bu, kalau kita lihat data di sini yang 1136 tuh sepertinya masih mengacu ke pemahaman lama. Iya. Jadi sekarang 1,5 Ada komentar teman-teman? Pas ya? Iya. Yang 8 kelompok. Termasuk kalau juga gitu Bekasi, nggak ada lagi yang masuk ke SPM, milik nggak ada lagi. Udah sesuai. Ya. Populasi umum SPM 8 yang kelompok sasaran SPM yang murni itu aja yang masuk ke situ. Kalau kawan-kawan misalnya apa Bu, misalnya tuh pingin lihat kinerja SPM, evaluasilah 8 capaian SPM ini. Tapi kemudian kan kawan-kawan kan pingin juga semua orang yang dites HIV itu memang dianggap sebagai kinerja kawan-kawan di kabupaten. Di puskesmas ya udah buat lagi satu capaian untuk semua orang yang dites HIV di kabupaten itu berapa? Masukkan semuanya di luar 8 kabupaten ini, di luar 8 sasaran SPM. Jadi ada 2 kriteria kalau gitu. Satu capaian untuk 8 kelompok, satu lagi memang capaian untuk semua orang yang dites HIV, termasuk yang 8. Jadi kalau misalnya rendah SPM, teman-teman masih bisa melihat kinerja kawan-kawan di puskesmas bahwa sekian persennya itu dites itu bukan SPM, karena mungkin ada indikasi ke sana, ada mungkin misalnya Bu, dukungan APBD kabupaten, permintaan dari perusahaan dan lain-lain. Jadi kita masuk sih semuanya, tapi nggak masuk di sini. Kan kita masih punya populasi lain-lain di SIHA, gitu. misalnya
misalnya relawan RAPP minta screening HIV, nah itu masuk lain-lain. Pak Rigo ada komentar? Kecuali Sama ya? kecuali RAPP kemudian kita periksa IMS semua. Nanti mana yang positif kita periksa HIV-nya. Atau sekaligus dua-dua. Cuman pelaporannya di sini yang SPM yang IMS positif yang diperiksa HIV. Sepakat? Tadi kan sekarang gini, pada kelas 1 ibu hamil datang. Pada kelas 1 belum, aku nanya aja langsung karena Ibu terlalu kita lepas. patokannya ke rancuan yang di IMS tadi. Pada kelas 1 ibu hamil datang, tentu kita wajib periksa HIV. Iya, triple eliminasi tadi. Pada trimester kedua ada keputihan atau apa gitu, itu merujuk ke IMS. Itu gimana? Tadi kita masukkan ke mana? Masuk ya. Satu orang itu bisa dua atau tiga. HIV-nya masuk, setelah dia datang pada kunjungan kedua dia punya surat IMS, dia dites HIV lagi karena IMS-nya. Itu nggak nanti jadi kunjungan ulang, kunjungan lama jadinya nggak gitu. Saat dia kunjungan kedua, kawan-kawan di puskesmas kan bisa entry dia sebagai PIPK. Kunjungan kedua. Masukkan sebagai pasien IMS, bukan sebagai ibu hamil lagi. Jadi nanti di Dengan nama dan nik yang sama tentu merah dia. Nggak ya? Iya. Kalau si yang 1.7 Tapi tadi DO-nya apa masih bisa pasien impul. IMS Tapi yang kalau 2.0 positif nggak bisa. yang diperiksa HIV-nya. Ada yang kemudian pasien lama pasien baru. Kalau Ada kalau Jadi pasien kalau lama sama pasien yang iya berarti kan pasien lama. Pasien lama juga pasien positif IMS karena kan dia kunjungan pertama dan dia itu diperiksa kunjungan HIV-nya pasien lama. itu yang baru masuk ke sini kan. Tapi nambah dia itu kunjungan baru dia nambah. Iya, Iya, tapi dia kunjungan biasa baru. masuk IMS, Sebenarnya kemudian saya dia buatnya udah ya. memang Dia pertama positif, beli dulu dia pasien lalu dulu. kita Yang periksa IMS-nya pertama kali kunjungan lagi. Dia kayak SPM HIV. sama Ya, kunjungan lama. bukan SPM IMS. Kita bisa Coba entry point-nya pemeriksaan HIV. ya kalau ini kunjungan dua itu pasien lama. Iya pasien lama bisa. Bisa itu yang ulang nanti lama. Iya. Sudah masuk di aplikasi Zaman kita pasti ada keluhan kemudian atau apalah walaupun penyakitnya baru. Pemeriksaan itu IMS. kan kita kan berikan ke pemeriksaan IMS. Betul. Masuk ke aplikasinya nanti gimana? Yang masuk sesuai DO tadi pasien IMS, salah satu IMS dia positif dan diperiksa HIV-nya masuk di sini. Misalnya nih siapa datang, Pak Ibu datang ke puskesmas, Pak Ibu hamil lagi ya sorry. istrinya kan datang ke IPK. Jangan istri saya lah. Terus tapi misalnya di IMS dia oke, reaktif gitu ya. Terus nanti periksa HIV lagi yang kedua kali. Iya. Iya. Di sini bukan laporan IMS. Iya, betul Pak. Ini bukan laporannya laporan HIV. Setelah dia positif. Kalau laporan IMS tidak lagi. Bukan laporan HIV. Iya. Nah, tidak ada sangkut pautnya. Pak, Jadi kalau ibu hamil datang nih, kita periksa yang 3 itu, HIV, IMS, dan hepatitis. Kemudian dia negatif semua. Masuklah ini trimester kedua datang. Dia IMS dia, maksudnya ada keputihan. Kita periksa positif dia. Kita lanjutkan HIV-nya. Jadi baru lagi biar Kalau SN HIV kan kita melihatnya dari laporan KT-HIV. KT-HIV itu kan bisa dua, bisa KTS yang di atas, bisa TIPK yang di bawah. Itu ibu hamil sebenarnya bisa masuk di dua-dua, bisa di KTS, bisa di TIPK. Itu kan kalau sehat baru tebaknya juga nggak kira-kira? apa tuh? yang 2.0. 2.0 nggak pakai dua pintu lagi, udah sekali tes saja. Kalau 2.0 Kan mic-nya dapat baca tuh. Jadi nanti dia
kunjungan apa jadi? Kunjungan lama. Kita mungkin kan sebagian besar kasih entry di sini 17 ya. Iya. Ya, kita kan lihat 17 dulu. Ibu hamil ketika dia datang pertama di tes dari entry di IPK, selesai 1 kan. Terus bulan berikutnya dia datang lagi. Kalau ini ibu hamil datang di tes dia HIV IMS positif dia IMS sama HIV kan sekali tes ini. Nah, dia masuk datang. Kalau dilayani di Sebenarnya bisa ngurus salah satu aja Bu, ibu hamil kan atau pasien IMS, karena dia di ibu hamil terbaca juga untuk SPM, di pasien IMS pun dia sebenarnya terbaca untuk SPM. Kalau saya tidak ini dua-duanya Bu, karena kan pasiennya satu-satu. Masalahnya kita lihat slide ini orang sama datang beberapa bulan selanjutnya Bu, yang tadinya pada kunjungan pertama dia tidak IMS, dia di screening HIV karena ibu hamilnya saja. Kemudian mungkin pada bulan ke-6 dia keputihan, gatal-gatal yang hebat, kemudian memeriksakan diri ke puskesmas, ternyata misalnya IMS, punya salah satu IMS. Dia dites HIV lagi Bu pada saat kunjungan kedua. Kalau di diinput lagi di IPK sebagai pasien IMS. Karena datanya sebagai ibu hamil kan sudah diinput pada K1-nya Bu. Sama saat kawan-kawan melakukan pemeriksaan secara reguler kepada populasi kunci, kan orang-orang yang sama juga dites. Gimana Pak Sirain? Ya Pak. Masuk kan? Hah? Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Terus? Dia akan gitu-gitu terus ke kawan-kawan. Nanti populasi kunci akan tes HIV berulang-ulang. Nanti ada kalanya dia juga datang dengan IMS. Ibu hamil tadi juga cerita yang ditanyakan Pak Sirait juga akan kejadiannya terjadi betul kejadian di puskesmas. Orang yang sama, berarti orang yang sama bisa diinput lagi Bu. Iya. Dengan parameter yang lain berbeda. Nah, misalnya dia LSL juga, dia waria juga, kan? Masuk aja salah satunya Bu, karena kemana masuk pun dia baca di SPM Bu. Masuk salah satunya aja, karena kemanapun dia masuk tetap kebaca. Kalau dia LSL dan waria, makanya dia satu orang. Satu aja Bu masuknya, yang dominan. Oh enggak dua-duanya maksudnya? Enggak Bu. Kalau periode yang sama kita dapat ketemu dua parameter kayak gitu, teman-teman kan hanya input satu kan, nggak mungkin input dua-dua. Itu yang dikatakan duplikasi. Tapi kalau kunjungan berikutnya dia di entry lagi, itu nggak duplikasi, karena di kunjungan berikutnya dia bisa datang dengan masalah kesehatan yang berbeda. Itu betul nggak? Atau masih ada yang komentar? Silakan biar tuntas sih nanti pertemuan gesket nggak ini lagi kita ulang ya Bu ya. Kira-kira gimana? Pas? Nanti dikasih kita 12 tahun. Jadi di sini kita buat ini lagi ya. Tapi untuk sementara yang IMS sudah satu pemahaman kan? Oke? Berarti ya silakan ya. Mohon maaf Rupiah mau bertanya, kalau seandainya kasusnya itu WBP, misalnya dia WBP dan kemudian dia TB juga, kan kita menghitungnya per kasus nih bukan per orang. Tentu kalau WBP kalau di 1.7 itu masuknya di KT, sedangkan yang TB itu di bawah di TIPK. Itu bagaimana Bu? Karena kan hitungannya per kasus. Sama kayak tadi tuh, sama persis kayak tadi. Berarti salah satu. Iya, waktu kunjungan dia kirim awal untuk WBP dia juga pasien TB. Jangan lama Rika. Ya, itu bisa terjadi sama kayak tadi tuh Bu. Jadi kan misalnya screening awal untuk WBP, kawan-kawan di puskesmas inputnya sebagai WBP, entry-nya KTS. WBP kan cuma ada di KTS kan. Ya, ini. Kemudian pada saat screening kedua, ternyata pada WBP yang tadi sudah pernah di screening HIV muncul TB. Dia dites lagi. Kawan-kawan input data yang sama, orang yang sama itu di TIPK sekarang inputnya sebagai pasien TB. Sama kayak tadi itu ibu hamil di input pertama kali, kemudian kunjungan keduanya dia di input sebagai pasien IMS karena punya IMS. Sama nggak ceritanya di polanya?
karena ini 2 kali temuan dengan parameter yang berbeda. Ya, Artinya itu satu orang, kalau dia punya matematika yang berbeda-beda, tetap kawan-kawan di puskesmas bisa tetap entry datanya. tidak dikategorikan itu tidak. Enggak, Bu. Gimana semuanya? Sudah jelas? Sudah satu pemahaman kan? Kayaknya pas ya Bu. Kalau mau tanya sekarang tuh. Kalau kayak gitu banyak berarti kalau data TB bisa tidak harus sama dengan kita karena banyak di pasien TB dan juga pasien Ya klasifikasi dulu WBP, tapi awalnya di anggap ini Pak, tahun 2021 itu melakukan pemeriksaan di INP. Setelah itu di WBP ya Pak, hasilnya TB, hasilnya nanti negatif. Nah, nanti setelah itu tahun yang diperiksa apa HIV nih kan, HIV. Dan nanti tahun yang kedua itu dilakukan pemeriksaan lagi di WBP. Nanti hasilnya itu mau dimasukin biasa, jadi pasiennya biasa. Kalau dia pemeriksaan kedua apa jadinya? Dia kayak apa sih? Tetap kegiatan, cuma kasusnya IS orangnya ya satu. Dia orangnya sama. Kalau di sini memang orangnya pakai siapa gitu, di sini nama. Kalau namanya nama itu datang itu bisa dia apa namanya? Double gitu. Jadi dua. Kalau yang nama itu yang kan kita pakai kalau media pasien kemarin 2021 itu sudah dia yang tahun ini diimpor lagi tapi kan membuat yang baru yang sama juga itu kemarin. Jadi ibaratnya itu tambah yang kedua kali dia. Berarti satu orang bisa 2 jenis penyakit. masih ada ragu kawan-kawan atau masih ada ragu kita berikan Pak Pak Selain. Ya Bu. Nah, ya. Nanti jadi merembet. Satu orang bisa 2 penyakit, tapi tercatat satu. minimal 8 kabupaten ini sepakat dulu. Yang awal. Nanti yang 4 itu kan menyusul kesepakatan kita. Jadi kalau kita udah sepakat ini 8 kabupaten, nah, jadi mengenai tidak ada lagi ini yang 1136%. Tapi memang kalau lihat dari situ IMS-nya meledak-ledak gitu ya Bu ya. Tinggi sekali 76%, di 1136, 228, Makanya itu dari mana 100%. gitu kan? Itu tuh kita mikirnya dari mana gitu, kapan kira-kira diperiksa kan gitu. Artinya itu kecil. Yang berkurang kayak Tipe kecil pula. Iya Pak, yang SPM yang terbaru kecil pula. Makanya Bisa jadi. Ini dari Ngakaget yang baru kan? Yang dari pusat. Daerah aja, nggak usah lagi asumsi. juga ya. Cuman Kalau itu nggak apa ya Bu, ada yang tadi yang kelompok lain-lain yang bukan PCDMS masuk ke situ. ya makanya kita ambil satu pemahaman pasien IMS yang diperiksa berarti pasien yang positif IMS-nya diperiksa HIV. Kalau laporan IMS positif gimana? Lapor bukan PCR. Oh ada. Betul. Tapi ada tersendiri laporan IMS yang positif. Oke. Berarti itu harus sinkron dong. Kalau ini yang diperiksa HIV-nya ya kalau itu. Baik. Masih ada lagi? Ya, silakan. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya kita ada kunci sebanyak 8. Nah, di antara di paparan ini tidak ada yang satu lagi yaitu penasun. Bagaimana untuk target kita untuk tahun 2022 ini? Bagaimana sih terdapat penasun? Namun sampai saat ini tidak ada dipaparkan penasun itu di mana? Misalnya Bumi banyak penhasilnya 28. ini setelah dilihat di bulan lagi
berubah target. Nggak, memang Kan ada. kosong ya, karena dari kemarin kosong, nggak ada proses. Salah itu iya lagi Nggak ada. kosong. Sekarang ada lagi proses. Ada Bu. Masih kan? Udah kosong Oh, masih ada ya? Ini kuncinya maksudnya apa? Kuncinya apa? Kemarin karena kita BGM itu Bu, Nggak, kuncinya apa? dijadikan aja untuk cuma yang 8 bulan. Karena memang hasilnya masih ada. Tapi kalau memang kenyataannya di daerah tidak lagi ditemukan pengguna nafsa yang suntik ya, yang suntik bukan orang. Oh iya, berarti pasangannya yang gitu. pasangan. Pasangan noda HIV Jadi ini itu kita klarifikasi bahwa yang memang sudah tidak ada lagi pengasuh. Pengasuh narkoba, pengguna narkoba ada, tapi oral, tidak pasangan suntik. tuh ya. Kalau ini oke lah, misalkan suami HIV nih, istrinya dicek juga, oke ini masuk. Kalau ini pasangan ada Ada lagi? Yang sudah minum obat ART. Lanjut. Lanjut. Nah, ini lanjut aja. Situasi epidemiologi ini sudah kita bahas. Ini Paskes yang melaporkan. Paskes yang melaporkan Kami yang LSL Lampung 132. 132 Yang HIV 233. Ini Riau ya. Masuk yang baru-baru tidak masuk ya. Udah naik ya, mungkin kedepannya itu nanti kita ada tahun ini masih ada tes and treat. Semua puskesmas kita harapkan bisa membuka layanan. Jadi nanti paskes yang memberikan pengobatan HIV dan semua puskesmas yang ada di provinsi Riau. Kemudian rujukan viralnya itu di RSUD ANP. Sementara tempat lain kalau ada ininya trik di TCN boleh melakukan. Ya, masuk dalam mandiri. Memang dari kementerian belum ada bantuan kartu TCN. Kalau memang ada rumah sakit yang mau mandiri boleh untuk membantu teman-teman ODA mengetahui status HIV-nya. Lanjut. Nah, ini dia kesket HIV dan ART di Riau. Ini target estimasi ODA kita 11.000. Kemudian ODA yang kita temukan 7.500. Sementara yang masih hidup ini 6.430. Kemudian pernah memulai ODA 4.500. Kemudian yang masih hidup 3.596. Ini RLT yang tadi yang berkaitan dengan IHK kita. ODA on ART, kemudian ini ODA yang dites. Lanjut. Kemudian ini kumulasi kasus HIV menurut sampai Maret 2022. Memang di tahun 2021 ada penurunan. Mungkin karena di tahun 2021 memang kita lagi pandemi, juga kegiatan-kegiatan kita sangat dibatasi sehingga penemuan ini menurun. Mungkin karena itu di tahun 2022 ini kita harapkan penemuan bisa kita sampaikan. Lanjut. Kemudian ini kumulasi kasus HIV menurut kabupaten kota. Ini masih dominan Pekanbaru, masih angka yang lama. Ini dari tahun 2016 ya. 97. Dari tahun 97 sudah ditemukan sebanyak ini. Pekanbaru 4.450, Bengkalis 685, yang terkecil itu Swansea. Ini kasus HIV menurut umur 75% itu didominasi oleh usia produktif, yaitu umur 25 sampai 40, 49. Umur 25 sampai 49 itu 75%. Teman-teman
bulan kemarin. Jadi itu dia kalau kita bagaimana caranya usia produktif ini kita cegah kalau dapat. Tapi kalau tidak, ya bagaimana caranya supaya mereka tidak menggunakan. Kemudian menurut jenis kelamin yang paling besar masih laki-laki, tanpa perempuan. Ini data sampai pada 2020. Lanjut. Kemudian ini data kumulatif penemuan kasus yang sudah masuk ke stadium AIDS sampai Maret 2022. Jadi di tahun 2021 ada 242 kasus sudah sudah stadium AIDS. 1909 sampai Maret itu sudah 97. Jadi sampai 2022 Pak. Kita 2022 melihat lagi memang bukan serius tapi yang tahun ini sih kita belum ada. Belum jumpa baru ya kalau lah ini umpamanya ada di karena kita sudah nggak ada penyakit. Jadi bagaimana supaya mereka tidak sampai ke stadium AIDS. Jadi bagaimana caranya kita membujuk mereka supaya mau minum obat. Rata-rata itu kena TB dulu baru AIDS. TB dia tidak mengeluarkan dan dia terselamat. Berarti TB yang dulu. TB dulu. Lanjut. HIV Kemudian ini yang kasus AIDS Itu di sampai Maret 2022. Kemudian masih pekan baru tinggi ya 50% sudah masuk stadium AIDS. 6 berapa itu? Kemudian Inggil, Siap 65. Lumai tinggi ya. dari tahun berapa kemarin? 109. Tak ada batu tambah. Berkurang sih harusnya. Kenapa Kemudian HIV ini tidak berkurang? Mati dilaporkan juga. Sama nih Kenapa tidak kurang? tadi ya. Dari umur yang kasusnya paling tinggi ya paling tinggi ya AIDS-nya. Ini juga Ya orang ada mati. Kenapa dilaporkan juga lagi? yang masuk stadium AIDS juga laki-laki itu juga masuk. Kurang kan? Kurang tidak kan? Kemudian ini kasus AIDS menurut pekerjaan. Tak ada pelapornya. Di sini paling tinggi Karena karyawan. pasien HIV itu kan sudah meninggal. Tapi kan karyawan, Sudah meninggal. Tetap karyawan masih itu kan bisa di jumlah kasus. ya di pemerintah, bisa di swasta. Mungkin Kalau ini di bisa Kesket menjadi ada pintu yang masuk kita untuk melakukan screening dan kerjasama ke perusahaan-perusahaan atau ke rumah sakit atau ya yang rumah sakit kan ada yang berisiko. Jadi Seharusnya bisa dihapus dari tempat ini bisa dari kita tempatnya. jadikan untuk kawan-kawan. Itu apa? Rujuk keluar. Apa sih yang akan kita lakukan? Nah, yang pindah ke rujuk keluar ya. Ya, Itu juga sebagai masukan. Kalau Iya, ini hanya penyakit aja Pak. Yang masuk di semua yang meninggal itu penyakit. Tapi kalau di Kesket mungkin ada dari dana itu dibuat misalnya 100 ya. membuat 30 meninggal kegiatan dibuat yang kita ciptakan di daerah cuma kita. ada. Data ini bisa Seharusnya jadi nilai penilaian itu 70 kan dari seperti Ya, tapi angka 100 itu tetap tidak bisa hilang kan? Karena itu Tercatat ya kan? tidak bekerja pun Seharusnya kan buang aja. Apa ini? karena mau melihat ini estimasi masih tinggi pencapaian estimasi kan ada yang meninggal ada hidup ya. Kemudian ini Tujuannya itu aja untuk melihat menurut faktor risiko yang estimasi. heteroseksual otomatis ya karena dia bisa sana sini. Kemudian yang homoseksual yang Di Kesket ini itu kan minta divalidasi lagi yang mana yang betul-betul ada kan di tempat kejadian. Jangan ada yang meninggal, ya jangan ada dirujuk keluar, tidak dihitung lagi ya. lanjut.
contoh tadi 65 orang dari tahun berapa? Ini kemudian di tahun 2022 ada terjadi peningkatan 8,5%. Ya karena kita kasus meningkat terus ya, agak susah gitu. AIDS-nya juga meningkat, kasus kematian juga meningkat. Jadi kalau tidak cepat kita kendalikan, tidak cepat kita atasi, ya ini naik terus. Kadang-kadang mau bagaimana supaya ini bisa kita atasi dan sampai biar ini meningkat. Karena data tuh biar jangan apa lagi. Kematian tinggi. Nanti kalau udah sampai beritanya kemana-mana, ini lanjut. Nah, ini kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, yaitu ada Trizero, ada fast track. Jadi semuanya ini berakhir kepada pekerjaan kita yang melakukan screening, yang melakukan penemuan kasus. Dan tujuannya di sini yaitu tidak ditemukan infeksi baru, ya tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Ini sebagai pedoman kita untuk melakukan pekerjaan di daerah. Lanjut. Kemudian ini upaya percepatan target Zero Stop. Suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Ya, itulah rangkaian bagaimana supaya HIV ini bisa kita atasi dan bisa kita kendalikan. Strategi yang dibuat. Kemudian ini upaya pengendalian, sebenarnya seperti ini uraian kerja kita yang dari tadi dari SPN-nya, rangkaiannya dari ibu hamil, kemudian lanjut ke apa SPN yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang penting kita keluarga sadar kesehatan. Ya itu sih penting sekali dalam keluarga itu ya sadar akan kesehatan. Harus imannya yang kuat, harus agamanya yang tinggi, itu membekal anak-anak kita untuk beribadahnya. Ini peraturan-peraturan Menteri Kesehatan tentang standar teknis penggunaan mutu pelayanan dasar pada standar SPN. Ini SPN di dalam kita ada 12. Ya, pada ibu hamil, ibu bersalin itu paling 10 ya, 10 di Kesda, 2 di P2, ya, 3 di P2 jiwa ya. Di P2 gangguan jiwa, TB dan diabetes ya, diabetes hipertensi, ya 5. Tapi 7 di Kesda. Ya ini semuanya ini adalah tolok ukur kinerja pimpinan daerah, bagaimana capaian ini bisa dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten setempat. Jadi ya bagaimana caranya kita memenuhi ini semua. Penting kita pastikan semua masyarakat sehat. Tujuannya semua masyarakat yang ada di wilayah kita terpenuhi semua keluhan kesehatannya, mulai dari ibu hamil sampai dia tua sampai usia lanjut. Jadi semua penyakit yang ada itu akan diatasi. Lanjut. Terima kasih.